Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin, muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuki malam Ramadan ke-8, tentunya surga masih dibuka. Ketika surga dibuka, kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk menanam kebaikan. Surga adalah tempat yang indah, di mana mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati juga belum pernah merasakan. Alangkah berbahagianya manakala kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Sehubungan dengan hal terus di atas, tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 4 golongan manusia yang didudukan surga. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka setidaknya ada 4 golongan manusia yang didudukan oleh surga. Yang pertama adalah golongan manusia yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk manusia diturunkan pada bulan Ramadan, menjelaskan petunjuk tadi dan membedakan mana yang hak dari mana yang batil. Tentunya di bulan Ramadan ini saat yang paling bagus untuk berakrab ria dengan Al-Quran. Al-Quran besok di hari kiamat akan menjadi pembela bagi yang bacanya. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang bacanya. Di bulan Ramadan ini tentunya kita setidaknya punya target. Bagi yang sudah bisa Al-Quran, maka setidaknya kita bisa menghatamkan 1 kali khatam. Bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, mendengarkan saya pun dapat pahala sama dengan orang yang bacanya. Maka dari itu, setelah Ramadan ini, setelah tarikh habis, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kita bisa mendengarkan tadarus yang diadakan di masjid ini. Orang yang mendengarkan Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang baca, karena rahmat daripada Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 24, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat. Untuk itu, kewajiban sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran adalah di samping baca, kita perlu memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan, mendakwahkan, syukur bisa menghafalkan. Ketika kita mau dan mampu untuk memahami Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk bagi kita semua. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang amalan, mana yang ramalan, mana yang tuntunan, mana yang tontonan. Ketika kita hidupnya jauh dari Al-Quran,
maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Untuk itu, di bulan Ramadan ini mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk bisa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua yang didudukan oleh surga adalah orang yang senantiasa memberikan sedekah. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya di bulan Ramadan, yaitu melipat gandakan amal yang dilakukan oleh anak Adam dari 10 sampai 700 kali lipat. Untuk itu, di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak sedekah. Apa-apa yang disedekahkan di jalan Allah, nanti Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Ketika kita tidak mampu sedekah terhadap batas, maka yang paling mudah adalah bacakan istighfar adalah sedekah, tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, berbuat baik adalah sedekah. Yang jelas tiada hari tanpa bersedekah. Dengan bersedekah hidup kita akan semakin berkah. Muslimin, muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun golongan yang ketiga yang didoakan surga adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya, hifdzul lisan. Di dalam Al-Quran banyak sekali tuntunan, petunjuk agar kita berkata yang baik, benar. Ketika kita ingin berbicara yang benar, dalam Al-Quran diberitakan qaulan sadidan, katakan yang benar walaupun enggak enak didengar. Begitu juga kalau kita ingin bicara tentang kebaikan, qaulan ma'rufan, bicara yang baik. Kalau tidak, diam saja, aulia semut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang benar atau diam saja. Begitu juga kalau kita bicara dengan orang tua atau lebih tua, kita disuruh untuk bicara dengan perkataan yang mulia, qaulan kariman. Atau ketika kita bicara dengan anak-anak agar perkataan kita membekas, maka Al-Quran juga dengan contoh qaulan maisura. Atau ketika kita ingin bicara kepada pemimpin atau penguasa kita, Al-Quran ditunjuk, yaitu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Maka dari itu, ketika kita sedang melaksanakan puasa, mari kita senantiasa minum jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Karena betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak bisa menjaga mulut dan tidak bisa menjaga hati. Maka dari itu ketika kita berjumpa dengan teman kita sedang ngobrol, kalau sudah menjurus atau ghibah pada orang lain, katakan saya sedang berpuasa. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, golongan yang didudukan oleh surga adalah orang yang melaksanakan saum Ramadan. Tentunya kita tahu bahwa perintah menjalankan puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada hakikatnya
kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah kita sedang memperbaiki diri. Yang jadi masalah adalah dalam hal apa kita memperbaiki puasa Ramadan. Maka dari itu, di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, perbaikan yang kita lakukan adalah perbaikan iman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa betapa banyak saudara kita di bulan Ramadan banyak yang tidak berpuasa. Bisa dilihat ketika berjalan ke Klegai Peralatan, berapa toko makan, warung makan yang buka. Ternyata apa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang dengan enaknya makan jajan tidak menghargai sama sekali. Karena apa? Dia kehilangan iman. Imannya telah berkurang. Imannya telah pergi. Karena apa? Tidak ada petunjuk. Dan Allah pun kalau mereka tidak puasa enggak apa-apa, Allah tidak akan paten. Intinya memang perintah puasa adalah bagi orang-orang yang beriman. Jadi berbahagialah bagi kita semua ketika keluarga kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita diberi petunjuk untuk menghidupkan bulan Ramadan. Hingga kita punya target, kita jangan sekali-kali berhenti berpuasa kalau tidak ada alasan sama sekali. Sehingga kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir Ramadan semuanya dapat maghfirah, semua dapat pembebasan dari api neraka, dan yang akhirnya kita semua dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqai hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.